Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang izin penggabungan Politeknik Karya Persada Muna dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Persada Muna menjadi Universitas Karya Persada Muna oleh Ketua Tim Pokja Pengembangan Kelembagaan LDIKT Wilayah 9 Bapak Andi Walitafri SE MAK. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 895/E-O-2022 tentang izin penggabungan Politeknik Karya Persada Muna di Kabupaten Muna dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Persada Muna di Kabupaten Muna menjadi Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Karya Persada. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang izin penggabungan Politeknik Karya Persada Muna di Kabupaten Muna dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Persada Muna di Kabupaten Muna menjadi Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Karya Persada. Kesatu, memberikan izin penggabungan A. Politeknik Karya Persada Muna di Kabupaten Muna dan B. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Persada Muna menjadi Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Karya Persada di Kabupaten Muna. Kedua, Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam hitung 1 menyelenggarakan program studi A. Pendidikan Profesional Program Profesi, B. Ilmu Keperawatan Program Sarjana, C. Promosi Kesehatan Program Sarjana 8, D. Kebidanan Program Diploma 3, E. Administrasi Layanan Kesehatan Program Diploma 3, F. Administrasi Rumah Sakit Program Diploma 3, G. Hukum Program Sarjana, H. Manajemen Program Sarjana, I. Administrasi Kesehatan Program Sarjana, J. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana. Ketiga, program akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A sampai huruf F yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan keputusan Menteri. Keempat, program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf J sampai dengan huruf J dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Kelima, Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam hitung ke-1 wajib A. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi. Keenam, Ketua Pengurus Yayasan Mitra Karya Persada wajib menyelenggarakan Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Karya Persada Muna di Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan atau program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai
Setuju, apabila Universitas Karya Persada Muda di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Titul kelima, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022 atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi tertanda Nisya. Demikian surat keputusan tentang izin penyelenggaraan Universitas Karya Persada. Semoga dengan pekerjaan SK ini akan meningkatkan pendidikan di Pulau Muna dan dengan pendidikan Universitas Persada di Pulau Muna akan memberi manfaat bagi masyarakat sepulau Muna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dengan ini menyerahkan surat keputusan tentang penggabungan Politeknik dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Persada Muda menjadi Universitas Karya Persada Muda. Muda dengan muda sama. Untuk diselenggarakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Usman Rianse MS dan Bapak Dr. Agus Andi Imanisi selaku Baik, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini Rabu 4 Januari 2023, saya Dr. Agus Andi MSc akan melantik saudara berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Mitra Karya Persada dengan nomor 01-SK-1-1-2023. Sebagai Kepala Unit Wilayah 9 Makassar, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Rabbal alamin. Saya, Kepala Unit Wilayah 9, akan mengambil sumpah saudara sebagai Rektor Universitas Karya Persada Muda pada lingkup Yayasan Mitra Karya Persada sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepegawaian Yayasan Mitra Karya Persada nomor A.079-Yamikap-Romawi 3 tahun 2022. Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Insya Allah bersedia. Menurut agama Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada Yayasan Mitra Karya Persada, bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan lembaga. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan baik. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kemuliaan pendidikan di seluruh tanah air. Salam hormat untuk Bapak Menteri melalui Bapak Ketua. Kami siap mengantarkan universitas ini pada standar minimal, paling tidak akreditasi sangat baik pada tahun 2027. Itu paling lambat insya Allah. Karena kalau akreditasinya tidak ke sana, maka kita itu akan digulung oleh peradaban. Puji syukur marilah kita senantiasa hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doa tadi oleh Ketua MUI, bagi saya itu adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Hanya ridha Allah lah insyaallah, hanya berserah diri kepada Allah insyaallah. Mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh lubuk hati masyarakat Muna, kerinduan masyarakat Muna terhadap lahirnya universitas di Kabupaten ini, di Pulau Muna, akhirnya menjadi kenyataan. Dan saya akhirnya menjadi rektor pertama di universitas pertama di Kabupaten Muna. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini bukan suatu kebahagiaan saja Yayasan Mitra Karya Persada, tapi menurut hemat kami adalah kebahagiaan masyarakat Kabupaten Muna. Karena hari ini telah lahir ya yang saya sampaikan oleh rektor tadi, saya kira yang kita nantikan. Walaupun ini kami Yayasan Mitra Karya Persada, tapi bukan Yayasan Mitra Karya Persada yang bangga, tapi seluruh putra putri Kabupaten Muna dikasih dan kerja keras daripada putra putri Kabupaten Muna, sehingga hari ini terwujud apa yang kita nantikan. Namun kami juga sebenarnya berpendapat bahwa universitas ini bukan hal yang wah begitu. Ini sesuatu hal yang biasa. Di daerah lain tumbuh bagaikan bunga di musim hujan. Namun mungkin di daerah kita ini sangat susah, seperti itu mungkin. Tetapi pada kesempatan ini saya kira hadir di tengah-tengah kita, yaitu Universitas Karya Persada Muna yang tadi sudah sampaikan bisa kita wujudkan. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang, tetapi lagi-lagi atas berkat bimbingan daripada Kepala Lapangan Layanan Dikti yang 2009 yang selalu mendorong kami, yang selalu memimpin kami, sehingga ini pula bisa terwujud. Oleh itu saya minta tepuk tangan kepada Kepala Lembaga Dikti. Karena kami tak henti-hentinya berkonsultasi. Setelah lahir Politeknik, para leluhur kita tadi mungkin lewat dedikasi daripada teman-teman generasi muda, karena semua dosen inilah semua dari Kabupaten Muna yang selama ini saya tidak tahu ternyata banyak
S2 kita yang ada di Makassar, yang ada di Kendari pulang. Begitu awal cerita. Jadi tidak terpikir ini semua rencana Tuhan. Sehingga alhamdulillah kami lolos program akselerasi pembangunan. Di wilayah 9 ini ada 7. Jadi kami salah satunya. Di perjalanannya begitu sudah mau finish, sudah pimpinan dan sebagainya, terpikir siapa untuk teman? Aku tanya kami semua, siapa untuk itu? Saya bilang sebenarnya Pak Prof. Usman Riansyah mau kita ajak beliau ke Palingebumi. Hanya begitu saja rencana dari Kendari bahwa bisa tidak saja Pak Prof. Pada saat itu bulan 9. Alhamdulillah beliau ada waktu. Maka saya rubah rute dari sehingga Makassar transit Muna, saya rubah rute dari Makassar transit Kendari. Ketemu mulai saya sama Pak Prof. Sudah kami ketemu Pak Prof bahwa jadi Pak Prof biar bagaimana orang tua. Kedua pengalaman beliau tidak lagi perlu kita ragukan. Saya jelaskan kepada semua sivitas. Saya bilang bagaimana sepakat, oke, jangan begitu. Ya sambil berkomunikasi dan konsultasi kami mengundang beliau untuk memberikan bimbingan arahan sekaligus kuliah umum dan ya mengikuti juga salah satu finishing daripada kelembagaan yaitu visitasi online. Alhamdulillah kami berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satupun. Semua rencana Tuhan terjadi dengan begitu saja. Sehingga kemarin bulan 12 ya kami dikirim dari pusat bahwa SK-nya sudah keluar. Kami kaget. Padahal yang lain sementara yang lain juga belum keluar. Kami sudah keluar. Saya bilang mungkin hadiah ulang tahun saya akhir tahun. Sampaikan kepada teman-teman, kemudian saya Pak Prof siap jadi rektor. Saya bilang ini kadang semoga saya bilang kembalinya sang profesor. Karena banyak profesor tidak mempunyai masalah sebenarnya, tapi mungkin mengawali Prof Usman ini tidak mau dibaca terlalu lengkap. Prof Usman bilang Prof Usman, saya bilang mungkin mengawali Prof Usman ini saya datang ke yang lain akan ikut bisa datang, atau saya bilang lahir profesor baru yang ada di Universitas Persadaran lewat tangan dingin beliau. Ya karena saya kira kita ketahui bersama membangun perguruan tinggi membangun peradaban. Bukan tidak sama dengan bisnis. Kalau bisnis cepat. Saya juga kebetulan melakukan bisnis. Bangun perguruan tinggi memang uangnya tidak bisa dihitung. Katanya juga tidak bisa ditahu. Seperti terginya tidak bisa dihitung. Jadi semua rencana Tuhan membutuhkan keikhlasan dan pengorbanan yang tulus. Karena semua sudah disampaikan tadi Pak Prof apa yang menjadi gambaran bagaimana perjalanan nanti Universitas Karya Persada Muna yang akan berlayar mengawali perjalanannya besok sampai ke saya tidak tahu titiknya. Semua kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum yang bersejarah bagi Kabupaten Muna. Baru kita saksikan bersama tadi penyerahan SK Universitas Karya Persada Muna. Ini luar biasa. Ini adalah universitas pertama di Kabupaten Muna. Tentunya kami menyampaikan dengan selamat dan sukses penyerahan SK ini dan terima kasih kepada pembina dan ketua yayasan yang telah mengimplementasikan daripada kebijakan kementerian tentang bagaimana mengurangi perguruan tinggi di Indonesia. Yang kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan memang karena Indonesia pada tahun 2015 itu ada 4.500 perguruan tinggi dan kita mengharapkan sampai 2023 itu akan berkembang menjadi 1.000 yaitu 3.500. Alhamdulillah 3 perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi tadi ini digabung menjadi 1 dan alhamdulillah lagi 1. Ya,
Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Albert. Saya sudah katakan Pak Albert ini jago. Jago memang dia. Jago sekali. Bayangkan dalam 2 tahun terakhir ini melahirkan 3 institusi perguruan tinggi. Mulai dari Politeknik, Stikes. Ini Stikes saya sampaikan Pak. Stikes Sudaya ini banyak sekali yang mau ambil, banyak sekali yang mau keluar, tapi tidak tahu kenapa kerahan. Ini suatu kelincahan seorang pembina yang luar biasa. Kemudian setelah Politeknik, Stikes ada, digabung lagi, tidak lama mendapatkan akselerasi dari pemerintah, tidak lama. Sepertinya yang pertama ya keluar ya, dari 7 itu baru dia Pak, baru 2 di LLDT termasuk ini. Jadi saya tidak tahu doa apa yang dia pakai Pak Albert ini, luar biasa. Janji Pak Rektor tadi, dan saya yakin sekali Pak Rektor bisa melakukan itu karena kita sudah tahu reputasi beliau. Saya sudah tahu sekali reputasi. Jangan ragu Pak Albert, jangan ragu masyarakat Kabupaten Lahat. Insya Allah perguruan tinggi akan melaju, lari dan berlari, bahkan akan melompat untuk bersama-sama mungkin sama dengan perguruan tinggi yang lain di ada di LLDT 9. Oleh karena itu, selamat kepada Pak Rektor. Bapak adalah salah satu tokoh pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara dan tentunya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Muna karena Bapak adalah anggota masyarakat Muna. Oleh karena itu, ada hal yang paling penting yang harus kita lakukan saat ini. Sekarang ini yang namanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Titipannya saya satu Pak, implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan baik. Satu Pak. Perlu kami informasikan kepada Bapak sekalian bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah, kalau kami di LLDT adalah salah satu revolusi pendidikan tinggi di Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sejak kita merdeka Pak, sampai tahun 2020 kemarin itu, perguruan tinggi, sistem pembelajaran kita hanya teori Pak. Untuk pendidikan tinggi, universitas, institut, dan sekolah tinggi. Andal di sana. Kemana itu Pak? Ke Universitas Bina Nusantara, ke Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gunadarma. Di ketiga perguruan tinggi ini, masa tunggu alumni itu sangat pendek. Bahkan masa tunggunya itu 0. Kita sekarang tidak boleh menyusun sendiri-sendiri Pak. Apa kebutuhan industri, itu kita siapkan bersama. Kita susun kurikulumnya bersama. Sehingga menimbulkan suatu refleks, menghasilkan suatu refleks namanya kurikulum. Dan setelah itu, lakukan bersama. Panggil profesional mengajar. Kita juga dosen ke sana. Di situ kan ada indikator utama dari bekas kampus merdeka. Kamu itu tadi Pak. Ingat Pak, bahwa indikator kerja utama dari perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai pekerjaan yang layak. Bagaimana bentuk pekerjaan yang layak Pak? Jangan-jangan nanti kita lulusnya kalau hanya di tengah ojek itu tidak layak. Itu menjadi kandang sekian berat. Oleh karena itu, karena ini sudah luar biasa, diberikan kesempatan, lakukan Pak Rektor. Jangan terlalu banyak teori. Apalagi orang-orang kesehatan, tidak usah terlalu banyak. Perbanyak dia di rumah sakit, perbanyak dia di masyarakat, di desa. KKN boleh, tapi tematik. Tematik itu di kampung itu banyak orang stunting Pak. Kesehatan maju di situ. Di desa ada orang yang harus sekolah. Kenapa kita membinanya? Banyak sekolah yang tidak ada gurunya. Kenapa tidak kalau kampus mengajar? Tematik 6 bulan, kasih 20 SKS. Jangan terlalu lama-lama Pak. Teori itu ikut saja nanti. Karena yang diatur sekarang oleh pemerintah hanya 4 mata kuliah. Hanya 4 Pak. Agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Itu saja. Selebihnya tergantung kita. Namanya merdeka belajar, ya merdeka Pak. Lakukan itu. Yang penting bagaimana kita mengantarkan lulusan kita ke dunia kerja. Itu yang paling pokok. Jadi titipan saya hanya satu itu Pak Rektor. Implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan baik. Karena ada 3 sasaran di situ yang akan dikatakan. Sasaran daripada Merdeka Belajar Kampus adalah lulusan itu harus mempunyai pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, lulusan itu harus mempunyai keterampilan yang luar biasa Pak. Dan yang ketiga, lulusan itu berkarakter. Itu kita kembangkan. Saya tahu persis siapa Pak Prof. Usman Fiansyah. Saya tahu persis. Saya yakin sekali dapat membawa perguruan tinggi. Bahkan kalau kita sudah implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan baik, tidak menutup kemungkinan orang Kendari ke sini Pak. Dan ada satu prodi di sini yang luar biasa yang tidak kalau di
baru dua, yaitu keselamatan kerja, Pak. Itu prodi yang luar biasa. Di sini sudah ada manajemen, di sini sudah hukum. Saya yakin sekali ini menjadi pilihan yang terbaik bagi masyarakat muda, dan tidak menutup orang Buton, orang Kendari, orang Makassar ke sini ketika kita bisa memiliki merdeka belajar dengan kos merdeka yang baik. Karena tidak lama lagi masyarakat akan berubah mindsetnya, Pak. Masyarakat itu hanya akan menyekolahkan anaknya ketika perguruan tinggi itu menjamin kerjanya. Saya 16 bulan 2 hari jadi wakil Bupati Muna. Saya tidak tahu tadi Pak Ali sudah tersebut jangan sampai ini dipercaya karena saya jadi wakil bupatinya. Saya tidak tahu juga ini karena sudah ada wakil bupati Muna, tidak ada ini universitas. Dan saya jadi wakil bupati baru ada. Mungkin karena istri saya dosen malu juga kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya mohon maaf Pak Bupati Muna, tadi malam jam 11 beliau ke Kendari. Setelah kita ketemu dengan Direktur Pasca Sarjana UAO bersama timnya dalam rangka sosialisasi Pasca Sarjana di Muna. Dan saya dimintai untuk menyampaikan beberapa hal tentang berdirinya universitas ini. Saya ingin bicara begini. Di kampus UAO itu yang saya tahu profesornya banyak. Tadi yang paling banyak itu adalah orang Muna. Doktornya banyak, dan paling banyak itu doktornya orang Muna. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa di Muna ini tidak ada perguruan tinggi? Mungkin ini jawabannya, saya tidak perlu saya bagi, sudah jawab sendiri. Bagi saya, mewakili masyarakat, apa yang saya lihat fenomena di Muna hari ini adalah sebagian besar kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita lupa pada kodrat kita di Muna. Apa itu? Muna ini potensi kita banyak 3 paling besar. 1 pertanian, 2 peternakan, 3 perikanan, dan kemudian pariwisata. Tetap jadi masalah hari ini 90% saja orang Muna tidak mengkotor tangannya. Padahal kalau bertani, beternak, lain pasti kotor tangannya. Ini yang salah kita. Oleh karena itu Pak Rektor, Pak Bupati titip salam, insya Allah beliau pulang dari Jakarta, Bapak akan diundang sendiri, kan kita akan diskusikan tentang apa. Kenapa? Karena mulai tahun 2023 ini Pemda Muna itu sudah membuat kebijakan yang bernama paket Sistesa. Saya kira kami siap memfasilitasi, saya fasilitasi. Yang syarat kita semua, kita sudah milih hari ini universitas ini, kita pokoknya begini. Ini kelebihan kurang Ramadhan, kelebihan kurangannya. Mohon maaf kalau salah. Orangnya itu sedikit yang bisa merasa, yang banyak merasa bisa. Yang banyak kita itu lah merasa bisa. Jangan dia harus saya. 1000 orang ramnakan begitu, 1000. Padahal yang bagus itu kita bisa merasa. Hari ini yang jadi direktur Pak Usman saja. Apa yang bikin mari kita ikut. Jangan belum sudah di sudah ada minta dinamakan macam-macam. Kalau mereka ganti nama, bikin nama sendiri, bikin influencer sendiri begitu. Sampaikan Pak itu. Kalau ada orang Muna yang mengambil dia tokoh mengusulkan ganti nama universitasnya, suruh bikin universitas sendiri. Saya kira ini ya dari saya, kita mau semangat ini karena saya ini harus semangat. Kalau tidak ini mantul. Pak itu 66 tahun saya nyari Pak, sebentar lagi. Tapi semangat saya insya Allah, saya sudah berjanji kepada Allah SWT bahwa selama saya di wakil bupati ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muna. Hari ini lahir di Muna suatu kawasan dari Muna untuk melahirkan anak-anak muda-muda yang profesional, yang terampil. Kalau pintar gampang, buka-buka bisa. Dan terampil itu hal yang biasa tangan. Saya tidak bisa cerita di sini siapa saya sebenarnya, karena saya dari dulu saya yang sudah ngomong. Kalau hanya sarjana saja, tidak punya kelebihan lain, sama seperti batu merah dibungkus dan kertas emas. Ada yang masuk di belakang hari ini, kalau kamu hanya sarjana bawa ijazah di rumah, sama kamu adalah batu merah dibungkus dan kertas emas. Begitu isi kita di mana? Di bawah meja. Saya orang yang paling merasakan betapa menderitanya kita ekonomi dimulai ini. Bayangkan yang kuliah di hal itu kurang lebih 30.000 orang Muna, ya, Kendari. Setiap orang membawa 1 juta 1 bulan, 30 miliar tiap bulan kita kirim ke Kendari. Siapa yang mati? Orang Kendari. Itu baru nanya.
Belum bapaknya datang ke sana lihat anaknya, belum mamanya datang ke sana lihat anaknya, belum saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Karya Persada Muna, Ketua Yayasan serta seluruh pengurus. Yang kami hormati calon pejabat Sivitas Universitas Karya Persada Muna, para dosen dan undangan yang kami hormati. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Rektor Universitas Karya Persada Muna. Keputusan Rektor Universitas Karya Persada Muna nomor 001-01-01-Romawi 1-2023 tentang pengangkatan pejabat struktural Universitas Karya Persada Muna, menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan surat keputusan Yayasan Mitra Karya Persada nomor 002-Romawi 1-2023 tentang pengangkatan pegawai tetap pada Universitas Karya Persada Muna sesuai dengan peraturan kepegawaian pasal 2 ayat 1 nomor A.079-3/2022 memutuskan menetapkan pertama mengangkat dan menetapkan yang namanya terlampir pada surat keputusan ini sebagai pejabat struktural pada Universitas Karya Persada Muna. Kedua, kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan Mitra Karya Persada. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal 4 Januari 2023, Rektor Universitas Karya Persada Profesor Dr. Insinyur Haji Usman Riansyah MS tertanda lampiran surat keputusan Rektor Universitas Karya Persada Muna nomor 001-UKPE.01-Romawi 1-2023 tentang struktur organisasi pada Universitas Karya Persada Muna periode 2023-2028. 1. Wakil Rektor Bapak Dr. Insinyur Syamlah Hadi SPT MP MM IPM. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Keuangan
Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, bersediakah saudara-saudara diambil sumpahnya? Terkhusus kepada Yayasan Mitra Karya Persada, bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan lembaga serta bertanggung jawab meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di wilayah kerja kita masing-masing. Sumpah ini adalah janji yang harus ditepati, ditaati dengan segala keikhlasan, kejujuran, dan penuh pengorbanan. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih. Kodam ini adalah kodam sementara karena kodam aslinya masih dalam proses, tapi tidak mengurangi nilai dari pendidikan pada kita. Karena yang terpenting bagi kita adalah legalitas untuk melaksanakan tugas. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kodam ini kita sudah akan miliki yang sesungguhnya. Terima kasih. Pada sore hari ini telah dilaksanakan pelantikan. Saya mewakili pejabat struktural yang telah dilantik mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah dibebankan. Mudah-mudahan kami semua bisa menjalankan amanah sebagaimana pada sumpah jabatan yang kami telah ikrarkan. Bapak Ibu, kami mohon doa semoga amanah yang berat ini bisa kami laksanakan bersama-sama untuk memajukan Universitas Karya Persada Muda untuk umat manusia, khususnya untuk masyarakat di Pulau Muna ini. Dan saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus Yayasan Karya Persada Muna yang menunjukkan bahwa kita memang harus berbenah, terutama berkaitan dengan antisipasi kedaruratan. Ini mohon salah satu mata kuliah di K3 itu dimasukkan itu, dibuat semua, dan itu menjadi mata kuliah wajib untuk seluruh program studi. Wakil Rektor 1 akan bertemu dengan Bupati Muna untuk melahirkan 4 program studi yang segera, karena itu kebutuhan daerah. Yang pertama itu tadi
desanya Pak Bupati. Satu, program studi agroteknologi. Yang kedua, program studi teknologi pangan. Yang ketiga, program studi hasil perikanan. Yang keempat, program studi hasil peternakan. Dan yang kelima, program studi teknologi kelautan. Itu tadi saya manfaatkan karena itu beri kebutuhan daerah dan kita harus menyiapkan program studi itu, dan kami ternyata harus mencari 24 orang dosen lagi, masing-masing orang. Kalau sudah dapat, insya Allah kita lakukan, karena belum tentu disuruh sekarang besok selesai. Karena kalau tidak, kita itu akan nonton universitas lain datang kerjasama di sini. Kita harus jadi tuan rumah di Kabupaten Muna. Tidak boleh, karena saya katakan tadi, kita harus punya prinsip. Berpikir cepat, bertindak cepat, berdoa cepat. Ini saya tidak mau lagi menggunakan istilah saya waktu Direktur WHO, SSI, sekarang serba cepat. Karena saya tidak mau katakan kita berlari, tapi begitu ada kesempatan kita ambil. Dan kita bisa, insya Allah. Kita kurang, tapi tidak boleh menunggu lengkap. Mari kita bersama-sama membenahi diri masing-masing untuk tidak menjadi faktor kendala dari kemajuan Universitas Karya Persada. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so shades of grey, living day to day. Even when we're free, it's true, the difference is the same. The colors always change, but the song is the same now.